Oke, kita lanjutkan lagi di part 2, yaitu untuk latihan soal tentang hubungan usaha dan energi, serta daya dan efisiensi. Kita simak untuk soal pertama. Soal nomor 11, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 20 meter, kemudian menabrak sebuah penghalang pada ketinggian 5 meter. Nah, jika massa benda tersebut 400 gram dan percepatan gravitasi saat itu adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, jadi pada soal ini kita diminta menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, pada kasus di sini kita diketahui hanya mula-mulanya ini sebesar 20 meter. Kemudian menghalang ketinggian 5 meter. Anggap aja ini H1-nya 5 meter. Kemudian jika massa benda tersebut adalah 400 gram, nah, dan percepatan gravitasi saat itu adalah G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi tersebut. Ditanyakan tadi adalah W-nya. Oke, kita jawab. Tadi kita tahu bahwa gaya usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu adalah perubahan energi potensialnya atau min M G delta H. Nah, kita langsung aja min ini di sebuah kesatuan SI dulu 0,4 kg. Nah, jadi 0,4 kalikan 10 delta H-nya berarti berapa? H1 min H0. Oke, jadi di sini min 4 dikalikan 5 kurangi 20. Nah, ini min 15, jadi min 4 dikalikan min 15. Kita dapatkan sebesar 60 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebesar 60 Joule. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dipercepat pada lintasan lurus datar dari kecepatan 10 meter per second menjadi 20 meter per second. Jika massa mobil tersebut 250 kg dan percepatan gravitasi saat itu adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan A. Usaha yang dilakukan oleh mobil, B. Besar gaya dorong mobil jika perpindahan yang dialaminya adalah 10 meter. Oke, jadi kita tulis yang diketahui dulu. Nah, diketahui di sini kecepatan mula-mulanya sebesar 10 meter per second, kemudian kecepatan setelahnya VT-nya sebesar 20 meter per second. Nah, di sini jika massa mobilnya di sini 250 kg dan G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan yang A itu adalah usahanya, kemudian yang B ini adalah besar gaya dorongnya. Ya, untuk S-nya sama dengan 10 meter. Oke, kita jawab. Nah, untuk kasus A ini, ya usaha itu adalah perubahan energi kinetik. B boleh tulis setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Jadi sama dengan setengah kalikan masanya 250 kalikan sini 20 kuadrat min 10 kuadrat. Berarti 125 kalikan 400 kurangi 100. Maka usahanya sebesar berapa di sini? 125 dikalikan 300. 37500 Joule, atau boleh juga ditulis 37,5 kilojoule. Nah, kemudian yang B. Besar gaya dorong mobil jika perpindahan yang dialaminya adalah 10 meter. Nah, kan kita tahu bahwa konsep usaha itu adalah F kali S-nya. Kita sudah punya usahanya, yaitu 37.500 sama dengan F-nya mau kita cari. S-nya tadi sejauh berapa S-nya? Sejauh 10 meter. Maka besar F-nya itu adalah 37.500 dibagi 10. F-nya sebesar 3.750 Newton. Jadi besar gaya dorong mobil saat mengalami perpindahan sejauh 10 meter adalah 3.750 Newton. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 2. Selanjutnya nomor 13. Sebuah balok bermassa 2 kg mula-mula bergerak pada sebuah bidang datar
licin dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, kemudian balok memasuki bidang datar kasar yang panjang seperti tunjukkan pada gambar. Oke, jika koefisien gesek kinetik benda, balok dan lantai sebesar 0,4, tentukan A usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sampai balok berhenti. B panjang lintasan pada bidang kasar yang dapat dicapai. Nah, ini pada kasusnya ini adalah dia bidangnya kasar. Jadi saat ini pertama kali menyentuh ke sini, kecepatannya sama dengan kecepatan di sini. Jadi di sini kecepatan, asumsikan ini adalah titik A, ini A, di sini B. Nah, di sini berarti VA-nya masih sama dengan 5 meter per second. Kemudian di VB-nya, karena ini tanyakan adalah agar terjadi maksimum, nah di sini sampai berhenti, maka otomatis di sini VB-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita menempuh sejauh S, gitu ya. Oke, jangan lupa ketika pada bidang datar kita harus nanti mencari gaya geseknya ya. Oke, karena kita pertama mencari usahanya dulu, maka untuk kasus di sini terus dulu ya diketahuinya, masanya 2 kg, mula-mulanya 2 meter per second. Nah, jadi di sini VA-nya sama dengan V0-nya. Itu ditanyakan tadi pertama usahanya, kita langsung jawab aja. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, jadi di sini W ini adalah perubahan energi kinetik setengah M PB kuadrat min PA kuadrat setengah, masanya 2, VB-nya tadi berapa VB-nya? VB-nya sebesar 0 karena dia pengennya berhenti, minnya 5 kuadrat. Nah, kita coret, maka tinggal minus 25 Joule. Minus itu menandakan bahwa usaha dari gaya geseknya ini menghambat. Nah, kemudian yang B, panjang lintasan pada bidang kasar yang dapat dicapai. Nah, maka karena mau cari panjang lintasannya, kan kita masukkan bahwa W ini adalah min F kalikan perpindahannya. Kenapa kok di sini min F? Karena yang bekerja itu adalah gesek. Ingat pada bidang datar tadi seperti ini. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja apa sih? Di sini ada W-nya atau MG-nya. Jangan lupa ada gaya normalnya. Nah, karena ini berpindah ke sana, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, ini FK-nya. Maka harus cari siapa dahulu? Cari gaya geseknya. Jadi ini ada F-nya FK. Oke, berarti harus cari FK dong. FK itu apa? Mu S kali N. Nah, jadi butuh gaya normal. Menentukan gaya normal dulu. Menentukan N. Sigma FY-nya sama dengan 0. N min Mg sama dengan 0. Maka N-nya sebesar Mg. Berapa N-nya? Yaitu 2 kalikan 10. N-nya sebesar 20. Di soal diketahui mu K-nya sebesar 0,4. Nah, jadi di sini usahanya min mu K kalikan N kalikan S. Nah, di sini W-nya sebesar min 25 min 0,4, nya ketemu 20 kali S. Sehingga di sini 25 sama dengan min 8 kali S. Jadi S-nya adalah min 25 per min 8. Maka S-nya sebesar 25 bagi 8, 4, 3, kemudian 3, berapa? 24, 125 meter. Ya. Jadi panjang lintasannya yang ditempuh sampai maksimumnya atau sampai dia berhenti adalah 3,125 meter. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 3. Kita menerapkan hubungan antara usaha dengan energi. Nah, untuk soal selanjutnya kita bahas di part ketiga.